Panjaitan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berterima kasih ini pada Pak Wali Kota dan jajaran Taman Siswa yang di hari libur menerima kami. Sebenarnya kami ingin diam-diam, aslinya itu dari hari libur diam-diam, yang penting saya tahu, lihat nanti kami laporkan ke Presiden pada saatnya untuk terus mematangkan perencanaan sekolah rakyat yang merupakan gagasan dari Presiden Prabowo. Ini memang gagasan dari Bapak Presiden. Kalau dalam terjemahan saya itu untuk memuliakan keluarga miskin. Istilahnya Pak Nur, Profesor Muhammad Nur itu, jadi orang miskin itu enggak ada sama sekali lah ya. Kalau mau ke rumah sakit harus ditaruh belakangan, mau kemana aja punya repot. Maka itu perlu hal-hal yang sifatnya afirmatif pada mereka. Ya. Saya mau mulai dengan foto aja tuh, foto yang sederhana. Enggak apa-apa situ aja. Kita lihat fotonya, ada nggak di situ fotonya? Punya nggak kamu fotonya? Kamu bawa fotonya. Menggambarkan pemulung gitu ya. Jadi biasanya sih ada. Jadi ini sekedar gambaran sederhana tentang betapa pentingnya. Udah itu dulu aja, nggak usah itu dulu. Mestinya kamu harus siap gitu. Itunya dulu dibuka ini kameranya. Jadi itu yang penting ya, kita coba dulu. Jadi ini visi misinya Pak. Memang ini untuk keluarga miskin, ingin mencetak mereka menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Karena banyak di antara kita itu yang putus sekolah, bahkan trennya meningkat. Ada nggak statistiknya? Ini ada nggak di sini? Statistiknya ada nggak? Statistik di bawah yang orang tua ada nggak? Ini bukan yang ini, yang paparan biasa. Kembali ke paparan yang itu. Jadi ini memang nggak siap. Jadi yang dikirim ya. Jadi ini saya sambil jalan aja. Sekali lagi bahwa ini Bapak Ibu sekalian upaya dari Presiden untuk memberikan kesempatan kepada keluarga yang sangat miskin. Nah nanti sebenarnya dalam paparan kita ini tergambar sebenarnya ya, ada tergambar statistiknya, kemudian ada juga alasan-alasannya, lalu seperti apa profil mereka yang bisa sekolah di tempat ini. Ini yang nanti akan kita gambarkan lewat beberapa paparan saya. Sebelum dari sini, saya kemarin di Malang, bertemu dengan Ibu Gubernur, ada Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada 53 titik yang siap untuk menyelenggarakan sekolah tahun ini. 50 titik itu sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, lalu kemudian disusun perencanaan untuk renovasi. Jadi tahap pertama ini penyelenggaraannya adalah di gedung-gedung yang sudah siap, baik itu milik Kementerian Sosial maupun untuk milik pemerintah daerah yang akan digunakan untuk memulai penyelenggaraan sekolah. Ada regenerasi kemiskinan dari bapaknya ke anaknya, dari anaknya ke cucunya. Salah satu solusinya adalah kita harus putus melalui proses pendidikan yang memang sudah teruji, terbukti, dan terpuji.
Jalan untuk mengatasi kemiskinan adalah pendidikan. 64% lebih anak orang tua miskin akan tetap berada dalam kategori miskin di masa depan. Kalau orang tuanya lulus SD, biasanya anaknya juga lulus SD. Ini yang mengerikan, Pak. Angka putus sekolah di tahun 2023-2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh dunia. Sebanyak 74% lebih kepala rumah tangga miskin ekstrim berpendidikan SD di bawah. 86% anak Indonesia duduk di bangku sekolah SMA sederajat, namun 33,21% diantaranya putus sekolah. Sekitar 730.000 siswa SMP dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan ke SMA. 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Maka itu nanti sekolah kita ini serba gratis semuanya, khusus untuk rakyat miskin. Siapa yang bisa sekolah di sini? Pak foto yang paling bawah. Foto untuk saya nggak foto. Nah itu, ini jenis-jenisnya kayak gini, Pak. Nanti yang harus dipilih kayak gini. Ini sudah masuk data, didesain, anaknya seperti itu, rumah orang tuanya seperti ini, dan harus nanti kunjungan ke rumah dipastikan oleh pendamping, dipastikan oleh camat, lurah, baru ditandatangani oleh Pak Wali Kota, oleh Bupati. Jadi yang bisa sekolah di sini nanti prosesnya seperti itu. Bupati, Wali Kota tidak bisa memutus sendiri. Perangkatnya di bawah, nanti harus ada pendamping tidak bisa sendiri, harus ada lurah, camat, atau juga ada perangkat di bawahnya, dan didampingi oleh BPS setempat. Dengan BPS. Setelah semuanya setuju di bawah itu, baru naik ke atas, ditandatangani oleh Wali Kota, baru dia bisa sekolah. Jadi tidak setiap orang daftar terus bisa diterima, tapi dipastikan dulu yang miskin ekstrim. Yang miskin ekstrim itu ya seperti ini. Harus begini, Pak. Datangin sendiri sama Pak Wali. Setengah miskin tidak boleh. Kadang-kadang kan, mohon maaf, di bawah itu dikhawatirkan ada KKN. Ya, di KKN ini, aduh ini saudaranya tetangga, saudaranya RT, saudaranya wali kota, tim suksesnya wali kota, tim suksesnya ini, tim suksesnya Mensos, udah ruwet pokoknya. Maka tidak boleh. Yang boleh itu mereka masuk di DTSEN, itu yang miskin ekstrim. Itu pun harus divalidasi, itu harus diverifikasi, itu harus kunjung langsung. Siapa saja nanti dari Kementerian Sosial itu pendamping PKK, kemudian dari lurah, camat, instrumennya Pak Wali Kota. Setelah itu dari BPS, baru naik ke Pak Wali, yang paling jauh. Jadi kalau memang setengah-setengah miskin belum bisa di sini. Ini yang memang putus sekolah yang dicari. Kalau bisa yang nggak ada di Dapodi, yang tidak terdaftar di Dapodi. Jadi memang yang kita ambil yang paling bawah. Jadi nggak boleh main-main. Tentang nanti ditempatkan di taman siswa karena ini gurunya di sini, ini temannya ini, kandung temannya si ini tetangga, nggak bisa semua itu enggak. Itu harus masa lalu, Pak. Kira-kira gitu yang diinginkan oleh Presiden. Seperti ini profilnya aja. Ya seperti ini. Itu